Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya ingin menjelaskan materi ginjal yang berkaitan dengan tentang mata kuliah yang sedang kami jalani, yaitu anatomi fisiologi manusia. Baiklah, langsung saja masuk materi pertama, pengertian ginjal. Pengertian ginjal merupakan organ ekskresi dalam vertebrata yang berbentuk mirip kacang. Sebagai salah satu bagian dari sistem urin, ginjal memiliki fungsi menyaring kotoran, yang terutama urea, dari daerah dan membuangnya bersama dengan air dalam bentuk urin. Anatomi ginjal. Manusia memiliki sepasang ginjal. Ginjal berbentuk seperti kacang merah dan berwarna merah tua karena mengandung banyak kapiler darah. Organ ini terletak di dalam rongga perut bagian belakang agak ke atas. Masing-masing sisi ginjal disambungkan oleh membran transparan yang disebut renal capsule yang membantu memproteksi kedua ginjal dari infeksi dan trauma. Ginjal terletak di rongga perut sebelah kanan dan kiri, ruang tulang belakang. Gambar di bawah adalah gambar ginjal di dalam perempuan. Sebenarnya, dalam perempuan sebenarnya sama saja dengan laki-laki, tetapi yang membedakan hanya di bagian uterus saja. Perkenalkan, nama saya RTS Putri Erinita, NIM saya 24820111117. Anatomi dasar. Berikut ini anatomi dasar. 1. Letak. Manusia mempunyai sepasang ginjal yang berada pada belakang perut atau abdomen. Ginjal terletak di kanan dan kiri tulang belakang, di bawah hati dan lima, pada bagian atas atau superior. Ginjal berada pada kelenjar adrenal atau disebut kelenjar suprarenal. Ginjal merupakan sepasang organ saluran kemih yang berada pada tenggorokan retroperitoneal bagian atas. Bentuknya menyerupai kacang dengan sisi cekungnya menghadap ke media. Kedua, ginjal berada pada sekitar vertebra T12-L3. Ginjal sebelah kanan biasanya terletak sedikit di bawah ginjal kiri untuk memberikan tempat bagian hati. Bagian dari bagian atas ginjal dilindungi oleh iga kesebelah dan dua belah. Kedua ginjal dibungkus oleh dua lapisan lemak atau lemak parietal serta lemak pararenal yang membantu meredam goncangan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rehan Pratama Pakela dengan NIM 2048-2011-24. Saya di sini akan menjelaskan tentang struktur detail dan vaskularisasi. Ya, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang struktur detail. Berat serta besar ginjal bervariasi. Itu tergantung jenis kelamin, umur, serta ada tidaknya ginjal pada sisi lain. Pada organ dewasa, rata-rata ginjal mempunyai ukuran panjang sekitar 11,5 cm, serta lebar 6 cm, serta ketebalan 3,5 cm, dengan berat sekitar 120-170 gram, atau kurang lebih 0,4% dari berat badan kita. Ginjal mempunyai bentuk seperti kacang yang lekukan menghadap ke arah dalam. Pada setiap ginjal berada bukaan yang disebut hilus yang menghubungkan arteri renal, vena renal, serta ureter. Baiklah, yang kedua, vaskularisasi. Aliran darah ginjal berasal dari arteri renalis yang memiliki cabang langsung dari aorta abdominalis. Sedangkan yang mengalirkan darah balik merupakan vena renalis yang merupakan cabang vena cava inferior. Sistem arteri ginjal dengan inferior, sistem arteri ginjal dengan tidak adanya antomosis ke cabang arteri. Perkenalkan, nama saya Sinarsi, NIM 248201038.
Fungsi ginjal. Berikut ini adalah beberapa fungsi ginjal. Yang pertama, menyaring zat-zat sisa metabolisme dari dalam darah. Yang kedua, mempertahankan keseimbangan cairan tubuh. Yang ketiga, menjaga tekanan osmosis dengan cara mengatur keseimbangan garam-garam dalam tubuh. Yang keempat, mempertahankan keseimbangan kadar asam dan basa dari cairan tubuh dengan cara mengeluarkan kelebihan asam atau basa melalui urin. Yang kelima, mengeluarkan sisa-sisa metabolisme seperti urea, kreatinin, dan amonia. Yang keenam, menghasilkan hormon eritropoietin yang berperanan dalam membantu pembuatan sel darah merah. Yang ketujuh, mengaktifkan vitamin D untuk memelihara kadar kalsium darah dan kesehatan tulang. Fungsi ginjal homostasis. Ginjal mengatur pH, konsentrasi ion mineral, dan komposisi air dalam darah. Ginjal mempertahankan plasma darah pH dalam kisaran 7,4 melalui pertukaran hidronium dan hidroksin ion. Akibatnya, urin yang diproduksi bisa asam pada pH 5 atau basa pada pH 8. Nama saya Salbiah dari kelompok 10. Saya akan melanjutkan diskusi dari teman saya. Baiklah, tingkat natrium homeostasis ion dikendalikan melalui proses yang melibatkan aldosteron untuk meningkatkan penyerapan ion natrium di tubulus berbelit-belit. Kenaikan atau penurunan tekanan osmotik darah karena kekurangan atau kelebihan air akan segera didekati oleh hipotalamus yang akan memberi sinyal pada kelenjar pituitari dengan umpan balik negatif. Kelenjar pituitari mensekresi hormon antidiuretik atau vasopresin untuk menekan sekresi air, menyebabkan perubahan tingkat absorpsi air pada tubulus ginjal. Akibatnya, konsentrasi cairan jaringan akan kembali menjadi 98%. Bagian-bagian ginjal. Berikut ini merupakan bagian-bagian penting pada ginjal. Yang pertama, diafragma, atau bukan bagian dari ginjal, melainkan bagian dari sistem pernapasan pada manusia. Yang kedua, kelenjar adrenal adalah kelenjar endokrin berbentuk segitiga yang terletak di atas ginjal. Kelenjar ini bertanggung jawab pada pengaturan respon stres pada sintesis kortikosteroid dan katekolamin, termasuk kortisol dan hormon adrenalin. Terima kasih, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan bagian-bagian ginjal yang sudah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Yang ketiga, arteri ginjal. Arteri ginjal adalah pembuluh nadi yang berfungsi untuk membawa darah ke dalam ginjal untuk disaring di glomerulus. Yang keempat, vena ginjal. Vena ginjal adalah pembuluh balik yang berfungsi untuk membawa darah keluar dari ginjal menuju vena cava inferior kemudian kembali lagi ke jantung. Yang kelima, vena cava inferior atau pembuluh balik besar bawah. Vena cava inferior adalah pembuluh darah yang menerima darah dari badan dan kedua kaki. Darah yang dibawa oleh pembuluh darah jenis ini mengandung banyak CO2. Yang keenam, arteria abdominalis. Arteria abdominalis adalah arteri terbesar di kavasitas abdominalis atau rongga perut. Sebagai bagian dari arteria abdominalis adalah kelanjutan dari arteria descendens. Yang ketujuh, ureter. Ureter adalah suatu saluran muskuler berbentuk silinder yang menghantarkan urin dari ginjal menuju kantung kemih. Yang kedelapan, uterus. Uterus atau bukan merupakan bagian dari ginjal, melainkan merupakan bagian dari sistem reproduksi manusia. 9 yaitu kandung kemih. Kandung kemih adalah organ tubuh yang mengumpulkan urin atau air kencing yang dikeluarkan oleh ginjal sebelum dibuang. Yang ke-10 atau yang terakhir adalah uretra. Uretra adalah saluran yang menghubungkan kantung kemih ke lingkungan luar tubuh yang berfungsi sebagai saluran pembuang baik pada sistem kemih atau ekskresi dan sistem seksual. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kelompokkan disampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.